Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita diberi keimanan, kesehatan, sehingga kita bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita tetap menapaki jalan yang sangat luar biasa panjangnya, yang sangat luar biasa penuh dengan cobaan dan ujian. Dan orang-orang yang mampu tetap teguh menghadapi ujian tersebut, istiqomah di jalan Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa buat kita semua, melebihi apa yang kita amalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Para jamaah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha huwal musairu al-qabidu al-basitu ar-raziku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah al-musairu, yang menentukan nilai, al-qabidu, yang maha menahan, salah satu yang menahan rizki, al-basitu, yang melapangkan, meluaskan rizki, ar-raziku, yang memberikan rizki. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu nama Allah yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Apa maksud dari Ar-Razzaq di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki seluruh makhluknya, menentukan kadar rezeki yang akan diberikan kepada makhluknya, ditentukan kadarnya berapa bahkan sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertanggungjawabkan dan menyempurnakan rezeki makhluk-makhluknya sebelum dia meninggal dunia. Bahkan walaupun rezeki yang Allah berikan itu menurut perkiraan makhluknya terlambat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan rezeki makhluk-makhluknya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah kalian dalam berikhtiar, dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya wa in abta anha. Sesungguhnya setiap yang berjiwa itu akan mati sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezeki tersebut, wa in abta anha, meskipun menurut perkiraan makhluk itu rezekinya datangnya terlambat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki, dalam berikhtiar. Hudu mahalla wada'u maharuma, ambillah apa-apa yang dihalalkan oleh kalian dan tinggalkanlah apa-apa yang diharamkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi seorang hamba harus meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Rizki yang Allah berikan ini sudah ditentukan kadarnya berapa. Jadi kita nggak perlu khawatir. Allah yang memberi rizki menunjukkan sifatnya memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Dan rizki di sini sifatnya umum. Semua, mau orang kafir, orang mukmin, akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW beliau menyebutkan sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, di antara salah satu doa yang
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sang pemberi rezeki adalah sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang setelah makan kemudian dia membaca doa alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, barang siapa yang membaca doa tersebut maka dosanya akan diampuni yang akan lalu. Apa artinya? Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi at'amani hadzal ta'am, yang telah memberikan makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah merezekikan makanan ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya daya dan upaya dariku. Menunjukkan apa? Ketika kita makan, ketika kita minum, itu pada hakikatnya Allah lah yang memberikan rezeki, bukan karena usaha kita, bukan karena pemberian dari orang lain. Itu hanya sebagai asbab saja. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tawadu, ya, supaya umat Islam ini tidak merasa sombong. Apa yang sudah dia raih, dia usahakan, itu pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, barang siapa yang menggunakan pakaian kemudian dia berdoa alhamdulillahillazi kasani hadzal saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini dan merezekikannya kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa tersebut maka dosanya akan diampuni yang lalu dan yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika makan, selesai makan kemudian menggunakan pakaian, itu sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Dia harus meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan makanan, yang memberikan pakaian kepada kita semua, bukan karena hasil usaha yang kita kerjakan. Kenapa? Karena sekali lagi Allah itu Maha memberi rezeki, baik tanpa adanya sebab atau dengan sebab. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Allah lah yang Maha memberi rezeki, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, apabila kalian berhubungan suami istri hendaklah membaca doa bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah kami dari setan yang nanti engkau memberikan rezeki kepada kami. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa ini bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, maka kalau dia dikaruniai seorang anak, maka setan tidak akan bisa mengganggu, memberikan mador kepada anak tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, sangat agung ini adalah Allah yang Maha memberi rezeki. Ketika kita berkeyakinan Allah lah yang memberi rezeki, maka kita pun ketika bermuamalah, ketika kita bekerja, berusaha semaksimal mungkin, kita nggak cari yang haram. Kenapa? Karena dia yakin Allah lah yang Maha memberi rezeki. Kalau Allah Maha memberi rezeki, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kadarnya buat seorang hamba tersebut. Jadi nggak perlu lagi dia mencari yang haram. Ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak mendapatkannya, yakinlah Allah sudah menentukan kadar rezekinya sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ketika kita meyakini Allah sang Maha memberi rezeki, maka insya Allah kita bertawakal kepada Allah. Tawakal, menyerahkan semua permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka kita harus mensyukuri. Yakinlah itu sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Dan kalaupun seandainya ada orang yang kesulitan maupun kita kesulitan dalam mendapatkan rezeki, yakinlah bahwasanya itu sudah sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menggugat. Kalau ada orang rezekinya lebih banyak daripada kita, nggak boleh kita iri. Yang namanya iri itu, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan yang namanya iri itu orang yang dia itu merasa nggak senang dengan nikmat saudaranya, merasa nggak senang aja, itu udah disebut iri sama Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan yang namanya iri itu sampai menghilangkan nikmat dari saudaranya.
Jadi kita nggak perlu lagi khawatir. Rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun menurut perkiraan hamba tersebut, rizki tersebut datangnya terlambat. Tetapi yakinlah Allah itu maha memberi rizki. Jadi kita nggak perlu iri sama orang kafir yang katanya banyak rizkinya, rumahnya bertingkat, ya, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik, ya, kemudian mobilnya cantik memikat. Itu nggak ada itu, ya. Nggak perlu iri. Karena menurut perkiraan orang kafir itu yang namanya mulia itu dengan banyaknya harta, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang kafir, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, fa amal insan, adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan penghormatan, rezeki yang banyak, mereka mengatakan Allah telah memuliakanku. Tapi kalau seandainya rezekinya seret, rezekinya mumpet, ya, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau mengatakan ini adalah sifat orang-orang kafir. Orang kafir itu menurut mereka kemuliaan itu dengan banyaknya harta. Sedangkan rizki yang sempit, ya, uang yang sedikit itu dia anggap Allah telah menghinakannya. Tetapi orang-orang yang beriman, dia memandang kemuliaan itu dari segi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau kita sudah meyakini Allah yang Maha memberi rezeki, kita nggak perlu lagi iri dengan orang-orang yang rezekinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah karunia dari Allah. Allah sudah melebihkan yang satu, mengangkat yang satu, merendahkan yang satu, itu udah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemuliaan itu menurut orang-orang beriman adalah dia taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, makanya Nabi kita Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk senantiasa banyak-banyak berdoa. Sebagaimana sahabat Thariq bin Asyam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila ada orang-orang yang baru masuk Islam, biasanya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan sholat, kemudian membaca doa, mengajarkan baca doa. Apa doanya yang diajarkan Rasulullah? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah saya, kemudian rahmatinlah saya, berikanlah afiat di dalam tubuh saya, ya, kemudian berilah, ya, petunjuk kepada saya, dan berikanlah saya rizki. Makanya orang-orang yang beriman tetap berusaha mencari rizki. Asbab itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul, ya, berusaha semaksimal mungkin mencari yang halal. Kenapa halalan thayyibah? Supaya ibadah kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita nggak mendapatkan rizki, kesulitan dalam mencari rizki, ini juga salah satu hal yang sangat berbahaya buat kita. Karena ada dalam hadis yang dhaif, bahkan palsu, disebutkan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu mendekatin seseorang kepada kekufuran. Bahkan para ulama seperti Imam Sufyan itu, beliau mengatakan lebih baik bagiku menyimpan uang 40 dinar, ya, atau 40 dirham daripada aku ditimpa kefakiran. Karena banyak hari ini umat Islam yang diuji dengan kefakiran, itu dia nggak tahan, merasa Allah itu dibilangnya nggak adil. Kok kenapa dia lebih banyak rezekinya, aku tidak, aku rezekinya lebih sedikit daripada dia. Ini sama saja dengan menggugat, ya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki. Padahal Allah itu maha bijaksana, Allah maha memberi rezeki. Dalam surah Az-Zuruf ayat 32 Allah menyebutkan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang memberikan, ya, rahmat kepada hamba-hamba kami di kehidupan di dunia ini. Maka para jamaah Allah nggak perlu kita khawatir.
Nggak perlu kita menggugat Allah Subhanahu wa taala dengan hasil rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa yang lain banyak, yang lain sedikit? Yakinlah letak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman terletak dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya harta. Maka Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran, hati yang fakir maupun fisik dan harta yang tidak ada. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini kita bisa meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki, yang sudah menentukan kadar rezekinya kepada para hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, meskipun menurut perkiraan hamba tersebut rezekinya datang terlambat. Dan barang siapa yang sudah meyakini hal ini, maka insya Allah dia sudah mentauhidkan Allah dalam Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung yang terindah. Barang siapa yang menghafal nama-nama tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, kemudian menguasainya dan mengamalkannya, insya Allah dia akan mendapatkan janji dari Allah, surga yang sangat luar biasa indahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.